Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulia Nailu Saadah dari semester 1 Agribisnis Hortikultura dengan NIREM 03.05.22.0243. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berkaitan tentang iklim. Yang pertama, pengertian. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 2001 mendefinisikan iklim sebagai cuaca rata-rata atau lebih tepatnya sebagai deskripsi statistik dalam hal rata-rata dan variabilitas jumlah yang relevan selama periode mulai dari berbulan-bulan hingga ribuan atau jutaan tahun, termasuk deskripsi statistik dari sistem iklim. Iklim dan cuaca merupakan hal yang sangat berkaitan, tetapi pada dasarnya dua hal ini memiliki perbedaan, yang mana cuaca merupakan kondisi udara pada suatu tempat yang relatif kecil dan dapat berubah sewaktu-waktu, baik dalam hitungan menit, jam, maupun hari. Sedangkan iklim merupakan kondisi udara pada suatu daerah yang relatif luas dan sulit berubah, artinya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berubah, bisa mencapai ribuan bahkan jutaan tahun. Berikut adalah klasifikasi iklim matahari. Pengklasifikasian ini didasarkan pada adanya perbedaan jumlah intensitas cahaya matahari yang mengenai permukaan bumi. Perbedaan intensitas cahaya matahari ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya perbedaan letak geografis serta perbedaan letak astronomis suatu tempat. Klasifikasi ini membagi iklim menjadi 3 bagian, yaitu iklim tropis, subtropis, dan iklim kutub. Iklim tropis berada pada kisaran lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Pada daerah tropis ini terdapat sebuah daerah yang kita sebut dengan daerah khatulistiwa. Daerah khatulistiwa adalah daerah yang tepat berada di lintang 0 derajat. Daerah khatulistiwa ini mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Indonesia juga termasuk salah satu daerah yang dilewati garis khatulistiwa, sehingga Indonesia disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa. Selanjutnya adalah iklim subtropis. Iklim subtropis berada pada kisaran 23,5 derajat sampai 66,5 derajat. Iklim subtropis ini memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Selanjutnya iklim kutub. Iklim kutub merupakan iklim yang berada di daerah kutub. Iklim kutub ini memiliki dua, yaitu iklim kutub dan iklim es abadi. Selanjutnya adalah peran iklim. Iklim memiliki peranan yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari, baik di bidang pertanian, transportasi, telekomunikasi, maupun pariwisata. Peran iklim di bidang pertanian adalah menentukan kecocokan dan optimalisasi pembudidayaan tanaman pertanian. Kita tahu bahwa sebelum menanam suatu tanaman, kita perlu melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan tempat kita menanam. Dengan melakukan analisis yang mendalam dan tepat, maka tanaman yang kita tanam dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Selanjutnya di bidang transportasi. Iklim menentukan kelancaran jalur penerbangan dan pelayaran. Jalur inilah yang berkaitan langsung dengan cuaca, karena apabila kita salah sedikit saja dalam perkiraan cuaca dapat berakibat fatal terhadap lalu lintas penerbangan dan pelayaran. Selanjutnya di bidang telekomunikasi. Iklim memiliki peranan dalam menghantarkan sinyal radio dan televisi ke seluruh tempat. Proses penghantaran sinyal radio dan televisi ini memerlukan udara sebagai perantara gelombang elektromagnetik. Apabila kondisi udara di suatu tempat itu buruk, maka akan terjadi gangguan dalam proses penyaluran gelombang elektromagnetik ini, sehingga informasinya tidak dapat disampaikan dengan tepat. Kemudian di bidang pariwisata. Iklim sangat mempengaruhi kondisi pariwisata karena ada kecenderungan di mana kita lebih cenderung berwisata di tempat yang memiliki iklim sesuai. Selanjutnya, macam-macam iklim.
macam-macam iklim ada yang kita sebut iklim matahari, iklim Junghun, iklim Köppen, iklim kutub, iklim tropis, iklim kering, dan iklim sedang. Iklim matahari. Iklim matahari merupakan iklim yang didasarkan pada intensitas penyinaran cahaya matahari. Iklim matahari ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi geografis dan letak astronomis suatu tempat. Selanjutnya adalah iklim Junghun. Iklim Junghun merupakan iklim yang didasari pada perbedaan ketinggian dan jenis tanaman yang tumbuh pada suatu tempat. Selanjutnya adalah iklim Köppen. Iklim Köppen merupakan iklim yang didasarkan pada perbedaan suhu dan curah hujan rata-rata dalam suatu tempat. Untuk iklim kutub sendiri merupakan iklim yang berada di daerah kutub. Iklim kutub sendiri dibagi menjadi dua, yaitu iklim kutub tundra dan iklim kutub es abadi. Untuk iklim tropis merupakan iklim yang berada di lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Iklim tropis memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Daerah yang berada di iklim tropis mendapat cahaya matahari sepanjang tahun. Berikutnya adalah iklim kering. Iklim kering merupakan iklim yang intensitas cahaya mataharinya sangat tinggi. Di iklim kering ini kita akan kesulitan dalam menumbuhkan tanaman-tanaman. Selanjutnya adalah iklim sedang. Iklim sedang merupakan iklim yang berada di lintang 23,5 derajat sampai 66,5 derajat. Daerah yang memiliki iklim sedang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Berikut adalah unsur-unsur iklim. Yang pertama ada angin, curah hujan, sinar matahari, awan, tekanan udara, kelembaban udara, dan suhu. Pertama, angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi atau maksimum ke daerah yang bertekanan rendah atau minimum. Perbedaan tekanan udara ini disebabkan oleh adanya perbedaan suhu udara. Bila suhu udara tinggi, berarti tekanannya rendah atau sebaliknya. Yang kedua, curah hujan. Curah hujan adalah jumlah intensitas hujan yang jatuh di suatu daerah dalam waktu tertentu. Selanjutnya adalah sinar matahari. Matahari merupakan pengatur iklim di bumi yang sangat penting dan menjadi sumber energi utama di bumi. Energi matahari dipancarkan ke segala arah dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Penyinaran matahari ke bumi dipengaruhi oleh kondisi awan dan perbedaan sudut datang sinar matahari. Selanjutnya adalah awan. Awan merupakan massa dari butir-butir kecil air yang larut di lapisan atmosfer bagian bawah. Awan dapat menunjukkan kondisi cuaca. Tekanan udara. Tekanan udara merupakan tekanan udara yang berada di daerah tertentu dan waktu tertentu. Kelembapan udara. Dalam kelembapan udara terdapat air yang terbentuk karena penguapan. Makin tinggi suhu udara, makin banyak uap air yang dikandungnya. Hal ini berarti makin lembablah udara tersebut. Jadi, tekanan udara adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara. Yang terakhir adalah suhu. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara yang sifatnya menyebar dan berbeda-beda pada satu daerah ke daerah yang lainnya. Selanjutnya adalah iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu iklim hutan hujan tropis, iklim muson tropis, dan iklim laut. Kemudian untuk peristiwa alam yang berpengaruh pada iklim di Indonesia, antara lain peristiwa El Nino dan La Nina, daerah pertemuan angin antartropis, dipole mode, sirkulasi monsun Asia dan Australia. Berikut adalah animasinya. Apa itu perubahan suatu kondisi yang signifikan, perubahan secara signifikan pada iklim, suhu udara, dan gas CO2 dan gas-gas lain di atmosfer bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Selain itu, efek rumah kaca juga disebabkan oleh perubahan fungsi bahan bakar fosil, gas rumah kaca,
yang terperangkap di atmosfer sehingga cahaya matahari tidak bisa langsung ke bumi. Kan penyebaran penyakit, gelombang badai besar, naiknya suhu udara, mencairnya es di kutub, banjir di berbagai negara sudah bisa kita rasakan. Apakah kita ingin merasakan dampak perubahan tersebut atau ikut menghadapi masalah ini? Kita dapat mengurangi perubahan dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Selain itu, kita juga bisa mengurangi penggunaan pun menggunakan kendaraan umum. Selanjutnya, kita juga bisa mematikan listrik di siang hari, mereboisasi hutan yang gundul, atau melakukan penanaman pohon di daerah sekitar kita. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.